Kita lanjut bahas spoiler BTTH Season 5 episode 7/9. Oke lah, gak usah banyak nang-ming, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Han Feng benar-benar telah dihidupkan kembali dan tatapan matanya melihat pada Xiaoyan dengan penuh dendam. Jika bukan karena Xiaoyan, kemungkinan hingga saat ini Han Feng masih berkuasa di wilayah hitam. Han Feng bisa hidup kembali karena dia telah menyerahkan api hati laut kepada seorang bertahap Dozun dari Aula Jiwa, dan orang tersebut secara khusus mencarikan tubuh seorang Dozong untuk ditempati jiwa dari Han Feng, dan akhirnya jadilah Han Feng seperti yang sekarang. Namun tubuh yang digunakan Han Feng saat ini hanya bisa bertahan selama 10 tahun saja. Meski begitu, Han Feng masih merasa cukup senang karena pada akhirnya bisa dihidupkan kembali, dan sisa waktunya ini akan digunakan untuk melakukan balas dendam terhadap Xiaoyan. Pada saat itu, sebenarnya Han Feng akan langsung menyerang sekte Xiao yang berkuasa di wilayah hitam. Namun karena dia mengetahui tentang informasi dari cairan body, Han Feng pun memilih bergabung dengan lembah Poyan. Tatapan mata Xiaoyan melihat biasa saja ke arah Han Feng. Sambil sedikit tersenyum, Xiaoyan mengatakan, "Tidak kuduga, senior pengkhianat sepertimu sebenarnya masih bisa bertahan hidup." Tatapan mata Han Feng melihat tajam ke arah Xiaoyan, yang kemudian dia tertawa terbahak-bahak sambil mengatakan, "Ini semua juga berkat juniorku yang baik, dan aku akan cukup kesulitan mencapai kekuatan saat ini jika bukan karena dirimu. Hari ini, aku akan mengekstrak jiwamu dan membiarkan kau merasakan apa yang disebut dengan takdir yang lebih buruk daripada kematian." Ucapan dari Han Feng itu tidak membuat Xiaoyan takut sedikit pun. Malahan dia ingin mencoba kekuatan baru dari seorang Han Feng yang sudah berada di tahap Dozong. Di masa lalu, Xiaoyan yang berada di tahap Dawang saja sudah mampu mengalahkan Han Feng. Apalagi sekarang, dirinya sudah berada di tahap Douhuang. Detik berikutnya, Han Feng segera tertawa, lalu dia mengatakan, "Bagian dalam tubuhmu tidak memiliki lagi aura dari orang tua itu." "Oh ya, aku sudah lupa. Orang itu kan sudah jatuh ke tangan Aula Jiwa." "Kau benar-benar sangat mengecewakan gurumu. Saat ini, nasib dari orang tua itu tidak lebih buruk dari masa lalu." Mendengar ucapan dari Han Feng, Xiaoyan pun sangat marah dan dia mengeluarkan api hijau dari dalam tubuhnya. Karena ucapan dari Han Feng itu telah berhasil memprovokasi kemarahan dari Xiaoyan. Pada saat itu, Yalao secara paksa ditangkap oleh orang dari Aula Jiwa tepat di hadapan Xiaoyan, dan Xiaoyan tidak mampu menyelamatkannya. Hal ini adalah sebuah pukulan berat di dalam hati Xiaoyan. Yalao selama ini telah menghabiskan banyak usaha untuk membantu meningkatkan kekuatan dari Xiaoyan. Namun di saat yang paling genting, Xiaoyan tidak mampu menyelamatkan gurunya. Kejadian itu adalah luka yang paling dalam yang telah menyayat hati dari Xiaoyan. Tatapan mata Xiaoyan terus melihat pada Han Feng, yang kemudian Xiaoyan berkata dalam hati, "Api surgawi. Setelah aku menyelesaikan masalah di tempat ini, aku akan mencari api surgawi yang lainnya, dan siapapun yang menghalangiku akan mati." Detik berikutnya, Xiaoyan berteriak pada Han Feng, "Jabingan Han Feng, jika aku tidak membunuh seorang jabingan sepertimu yang telah mengkhianati gurunya, maka aku Xiaoyan bersumpah bahwa diriku tidak akan pernah menjadi manusia seutuhnya." Xian dan juga Xiao Yixian kali ini cukup terkejut dengan ucapan dari Xiaoyan, karena mereka berdua telah lama mengenal Xiaoyan, namun baru hari ini melihat Xiaoyan terlihat sangat marah. Sementara Han Feng hanya bisa menggelengkan kepalanya dan diam menjawab perkataan dari Xiaoyan. "Junior, kau benar-benar berani, tapi aku ingin melihat apakah kau memiliki kualifikasi untuk bisa membunuhku." Xiao Yixian pun mengambil langkah untuk maju. Tatapan mata ungunya melihat pada Han Feng dan kemudian berkata, "Dia mungkin tidak memilikinya, tapi aku punya kualifikasi untuk bisa membunuhmu." Mendengar ucapan dari Xiao Yixian, Han Feng hanya bisa mengerutkan keningnya karena dia jelas menyadari kekuatan dari Xiao Yixian ini. Tatapan mata dari Han Feng kemudian kembali melihat pada Xiaoyan sambil tertawa dingin. Dia pun berkata, "Junior, bahkan aku sebagai seniormu harus memberikan hormat pada dirimu, karena kau memang mampu menarik wanita-wanita yang cukup cantik dan juga kuat. Namun sampai kapan
kau bisa mengandalkan kekuatanmu sendiri dan tidak berlindung di balik seorang wanita. Tindakanmu ini benar-benar mempermalukan reputasi dari orang tua itu. Mendengar ucapan dari Han Feng, Xiaoyan hanya bisa tersenyum, yang kemudian dia berkata, "Senior, tolong jangan gunakan taklid seperti itu untuk memprovokasi diriku. Meskipun saat ini kau bukan manusia ataupun hantu, bagaimanapun juga dirimu itu pernah menjadi kaisar pil dari wilayah hitam. Oleh karenanya, tolong jangan mempermalukan dirimu sendiri." Ucapan dari Xiaoyan itu membuat wajah Han Feng berubah secara drastis. Dirinya tertawa dengan marah, kemudian mengatakan, "Meskipun kita tidak bertemu selama beberapa tahun, namun lidahmu masih setajam biasanya. Aku ingin tahu sejauh mana kekuatanmu telah berkembang sehingga kau memiliki kualifikasi untuk menantang diriku." Xiaoyan sedikit tersenyum, lalu menjawabnya, "Senior, kau akan segera mengetahui sampai mana kekuatanku setelah kau mencobanya." Tatapan mata dari Mo Tianqing kini terlihat cukup terkejut ketika melihat suasana di tempat ini menjadi memanas akibat permusuhan Han Feng dan juga Xiaoyan. Namun di sisi lain, Mo Tianqing cukup senang jika kedua orang itu bertarung sampai mati. Dengan begitu, akan mengurangi masalah yang ada di tempat ini ketika akan merebut cairan body. Sementara tatapan mata dari tetua Yingsan juga mengungkapkan ekspresi yang sombong karena permusuhan antara Xiaoyan dan Han Feng juga merupakan keuntungan untuk dirinya. Tidak lama kemudian Han Feng tertawa dengan keras, yang kemudian dia berkata pada Xiaoyan, "Apakah kau benar-benar berpikir hanya dengan kalian bertiga bisa berurusan dengan kita?" Karena di sisi dari Han Feng, Fang Yan sendiri sudah berada di tahap setengah langkah menuju Daozong. Ditambah lagi dengan dua orang lainnya dari lembah Moyan, maka kekuatan di pihak Han Feng sebenarnya lebih besar daripada di pihak Xiaoyan. Namun tidak lama kemudian, tetua Suqian pun muncul di langit lalu mengatakan, "Jika kelompoknya tidak cukup, kenapa kau tidak menambahkan diriku sebagai orang yang berada di pihak Xiaoyan?" Tatapan mata semua orang segera melihat ke arah langit dan mereka cukup terkejut karena tetua Suqian juga telah muncul di tempat ini. Secara perlahan tetua Suqian mulai turun dari langit dan dia berdiri di samping dari Xiaoyan sambil mengatakan, "Jadi acara yang paling seru sebenarnya ada di tempat ini. Han Feng, tidak kuduga bahwa kau belum mati dan bahkan kau juga telah berhasil menembus ke tahap Daozong. Hal ini benar-benar mengejutkanku." Ekspresi Han Feng berubah menjadi cukup dingin, lalu dia menjawabnya, "Ini semuanya juga berkat kalian." Tatapan mata Xiaoyan masih tajam melihat pada Han Feng, yang kemudian dirinya mengatakan, "Jika di masa lalu aku bisa membunuhmu secara alami, saat ini aku juga mampu membunuhmu. Oleh karena itu, kau tidak perlu bertindak seperti orang yang tidak terkalahkan." Ucapan dari Xiaoyan itu membuat Han Feng cukup geram. Dia pun mengeluarkan tinju dengan niat membunuh yang besar dari dalam dirinya. Di sisi lain, kemunculan dari tetua Suqian ini membuat wajah dari Mo Tianqing dan juga tetua Yingsan berubah karena mereka merasa masalah ini akan menjadi sangat rumit. Xiaoyan kemudian melihat pada tetua Suqian lalu berkata, "Tetua pertama, kenapa kau datang ke tempat ini? Bagaimana dengan masalah yang ada di sana?" Tetua Suqian kali ini menjawabnya, "Tubuh spiritual itu telah menghilang, oleh karenanya aku mengikuti tanda-tanda yang telah kau tinggalkan untuk bisa sampai di tempat ini. Xiaoli serta yang lainnya, mereka juga akan segera tiba." Xiaoyan cukup terkejut ketika mendengar ucapan dari tetua Suqian yang mengatakan bahwa tubuh spiritual dari tetua Yingsan sebenarnya telah menghilang. Tidak lama kemudian, di bawah kaki tetua Yingsan muncul sesuatu cahaya yang cukup aneh, dan detik berikutnya kekuatan spiritual dari tetua Yingsan ini dengan cepat memasuki ke dalam tubuhnya dan dia memiliki kekuatan yang berada di puncaknya. Perubahan kekuatan di dalam tubuh tetua Yingsan ini juga menarik perhatian dari Mo Tianqing, Han Feng, dan juga yang lainnya. Ekspresi mereka pun kali ini telah berubah karena mereka mengetahui bahwa orang tua licik Yingsan ini telah menggunakan keributan yang ada di tempat ini supaya dirinya berhasil menarik kembali avatar spiritual untuk memasuki tubuhnya.
Dengan begitu, dia akan memiliki kekuatan bertarung yang tidak kalah dengan para ahli dosong di tempat ini. Tetua Yingsan tertawa dengan cara yang cukup aneh, lalu mengatakan, "Terima kasih semuanya karena kalian, kekuatanku telah kembali pulih." Melihat hal ini, ekspresi dari Mo Tianxing berubah menjadi sangat jelek. Dirinya kemudian melihat pada Xiaoyan dan juga Han Feng serta yang lainnya lalu mengatakan, "Semuanya, sekarang bukan waktunya untuk melakukan konflik internal. Aku tahu jika kalian semua yang datang ke tempat ini sangat tertarik dengan cairan bodi. Karena itu masalahnya, kita semuanya bisa bergandengan tangan untuk merebut benda itu dari tangan Tetua Yingsan. Jika tidak, maka orang tua licik ini akan kembali menggunakan taktik untuk bisa melarikan diri. Dan pada saat itu, kita semuanya tidak akan pernah bisa menemukannya. Soal pembagiannya, kita bisa bicarakan di lain waktu. Bagaimana? Apakah kalian semua setuju?" Xiaoyan dan juga yang lainnya cukup terkejut mendengar ucapan dari Mo Tianxing. Namun pada akhirnya mereka semua menganggukkan kepalanya. Han Feng kemudian tertawa, lalu dia mengatakan, "Apa yang dikatakan oleh pimpinan sekte Mo itu benar. Yang harus kita lakukan saat ini adalah merebut cairan bodi. Jika kita berempat melakukan serangan secara cepat, pasti kita akan mampu bisa mengalahkan orang tua licik itu." Mendengar ucapan dari Han Feng, tatapan mata Xiaoyan pun melirik pada Tetua Suqian dan juga Xiao Yixian, yang kemudian Xiaoyan berbisik pada mereka, "Hati-hati, para jabingan ini adalah orang yang sangat licik. Jangan sampai tertipu oleh taktik mereka." Tetua Suqian hanya bisa tersenyum sambil menganggukkan kepalanya, dan dia menjawab perkataan dari Xiaoyan, "Bocah kecil, apakah kau merasa orang tua ini tidak berpengalaman? Sampai-sampai kau harus memperingatkanku seperti itu." Di sisi lain, ekspresi wajah dari Tetua Yingsan telah berubah karena dia melihat bahwa para ahli dosong di tempat ini setuju untuk bergabung demi mengalahkan dia. Dan Tetua Yingsan merasa masalah ini tidak akan mudah untuk diselesaikan. Dengan cepat, kakinya menginjak ke arah tanah dan memunculkan ranting-ranting pohon yang memberikan serangan ke arah atas. Mo Tianxing kemudian berkata, "Semuanya, ayo bergerak." Tatapan mata Tetua Yingsan melihat pada Mo Tianxing. Dia mengayunkan tangan dengan cakar yang sangat tajam. Mo Tianxing pun juga mengayunkan tangan yang kali ini serangannya berbenturan dengan milik Tetua Yingsan. Ledakan yang cukup keras pun muncul di tempat ini, dan hal itu digunakan oleh Tetua Yingsan untuk melarikan diri ke arah hutan. Tiba-tiba saja, sosok dari Han Feng pun muncul di hadapan Tetua Yingsan yang kemudian mengatakan, "Iblis Tetua Yingsan, serahkan cairan bodi itu. Jika tidak, maka kau tidak akan pernah bisa pergi dari tempat ini." Han Feng pun mengirimkan serangan pada tubuh Tetua Yingsan, dan hal ini telah ditahan oleh orang tua itu sampai menimbulkan ledakan besar. Pada akhirnya, Tetua Yingsan dan juga Han Feng sama-sama terlempar mundur beberapa langkah. Setelah menstabilkan tubuhnya, Han Feng pun tersenyum pada Tetua Yingsan lalu mengatakan, "Kau memang layak menjadi orang tua dari wilayah hitam, karena kekuatanmu memang luar biasa. Tapi bagaimana caranya kau menghadapi bencana yang akan menimpa dirimu hari ini?" Tidak lama kemudian, para elit dosong yang lainnya telah muncul, dan mereka ini telah mengepung Tetua Yingsan dari berbagai arah. Tetua Yingsan merasa situasi ini sangat menyulitkan dirinya, karena sudah tidak memiliki cara yang lain. Tetua Yingsan pun mengayunkan tangan. Sebuah kotak giok ini segera terlempar dari tangannya ke arah udara, yang kemudian dia mengatakan, "Semuanya ambillah ini, aku akan pergi dulu dan mengingat dendam hari ini." Setelah mengatakan hal itu, tubuh dari Tetua Yingsan bergerak dengan cukup cepat. Namun tiba-tiba saja 4 serangan yang agung membuat Tetua Yingsan harus menghindar dengan cara yang sangat menyedihkan. Han Feng pun segera tertawa, yang kemudian dia mengatakan, "Orang tua, apakah kau benar-benar memperlakukan kita semuanya sebagai orang yang bodoh?" Mo Tianxing dan juga yang lainnya memiliki pemikiran yang sama dengan Han Feng, dan mereka tidak gegabah untuk terpancing dengan kotak giok yang dilemparkan oleh Tetua Yingsan. Sementara Tetua Yingsan sendiri melihat mereka semuanya sambil mengatakan, "Kalianlah yang bodoh." Detik berikutnya tubuh dari Tetua Yingsan bergerak dengan sangat cepat menuju pada kotak giok yang telah dia lemparkan ke udara. Namun kali ini ada sebuah kekuatan hisab yang sangat kuat dan membuat kotak giok itu terbang, akhirnya mendarat di tangan Xiaoyan.
Xiaoyan segera melihat kotak giok yang ada di tangannya dan dia cukup kaget lalu mengatakan, ternyata ini memang asli cairan body. Semua orang yang ada di tempat ini juga cukup terkejut karena mereka tidak menyangka bahwa cairan body yang dilemparkan oleh Tetua Yingsan merupakan barang yang asli. Melihat semuanya terdiam, Tetua Yingsan hanya bisa tertawa lalu mengatakan, kalian benar-benar bodoh. Sekarang yang menjadi masalah bukan diriku, dan aku ingin melihat siapa yang berani menghalangiku untuk pergi dari tempat ini. Karena sekarang cairan body tidak di tanganku, tapi di tangan bocah itu. Mo Tianxing segera melihat pada Tetua Yingsan lalu mengatakan, sungguh kau orang tua sialan. Jelas-jelas aku sudah memasang segel pada kotak giok itu, namun aku tidak merasakan jejaknya ketika kau melemparkannya ke udara. Sambil melihat pada Mo Tianxing, Tetua Yingsan tertawa lalu mengatakan, jejak yang telah kau tinggalkan sebenarnya secara diam-diam sudah aku hapus. Maka dari itu, kau tidak akan pernah bisa merasakannya ketika diriku melemparkan cairan body itu ke udara. Apakah kalian semuanya masih ingin bertarung melawan diriku? Jika memang itu yang kalian inginkan, maka orang tua ini akan meladeni kalian semua. Detik berikutnya tatapan mata dari Tetua Sukian melihat pada Xiaoyan karena saat ini semua orang telah mengincar Xiaoyan dan Tetua Sukian mengatakan, Xiaoyan, periksa kembali apakah barang itu benar-benar asli. Jangan biarkan orang tua Yingsan licik ini menukarnya dengan barang palsu. Xiaoyan kembali melakukan pengecekan yang kemudian dia tersenyum ke arah Tetua Sukian sambil menganggukkan kepalanya, yang menandakan bahwa cairan body di tangan Xiaoyan merupakan barang yang asli. Tiba-tiba saja tubuh dari Han Feng bergerak dengan sangat cepat menuju ke arah Xiaoyan. Namun dalam sekejap saja, tubuh dari Xiaoyan ini juga langsung menghilang dan menghindari Han Feng. Detik berikutnya, Tetua Sukian dan juga Xiao Yixian ini telah muncul di samping Xiaoyan, dan hal itu segera disusul oleh Xian. Mereka berempat ini telah berkumpul bersama. Han Feng melambaikan tangan pada orang-orang dari lembah Moyan sambil mengatakan, hentikan mereka. Setelah ragu-ragu sejenak, Mo Tianxing juga menyuruh orang-orangnya untuk mengepung kelompok dari Xiaoyan. Sementara Tetua Yingsan hanya bisa tersenyum ketika melihat pemandangan ini. Seolah-olah pertunjukan yang cukup bagus akan segera dimulai. Tatapan mata dari Xiaoyan kini terlihat sangat tajam ketika melihat kelompok Han Feng dan juga Mo Tianxing telah mendekat pada dirinya. Xiaoyan pun kemudian berkata pada Mo Tianxing, apakah ketua sektemu benar-benar berencana untuk menyerang kita semua? Jika kalian memilih untuk diam, maka aku Xiaoyan akan memberi kalian pil terobos dosong. Bagaimana? Apakah kalian setuju? Mo Tianxing sedikit terkejut dengan ucapan dari Xiaoyan, yang kemudian dia terdiam untuk mempertimbangkan hal ini. Namun detik berikutnya, Han Feng pun mulai memprovokasi Mo Tianxing. Ketua sekte Mo, kau jangan sampai tertipu oleh bocah nakal ini. Dia adalah orang yang sangat licik. Begitu mereka bisa menghabisi kita, apakah kau berpikir akan mendapatkan keuntungan ketika melawan dua orang di tahap Daosong dari pihak Xiaoyan? Ucapan dari Han Feng itu membuat ekspresi di wajah Mo Tianxing segera berubah, karena dia merasa apa yang dikatakan oleh Han Feng adalah benar. Sementara Xiaoyan masih melihat pada Mo Tianxing sambil mengatakan, jika ketua sektemu tidak percaya padaku, maka aku Xiaoyan akan mengeluarkan pil terobos dosong ini sekarang juga. Bagaimana? Apa kau setuju? Mo Tianxing kembali terkejut dengan ucapan Xiaoyan. Namun tiba-tiba saja Han Feng mengangkat alisnya dan dia mengirimkan pesan suara pada Mo Tianxing. Dan pesan suara itu membuat raut wajah dari Mo Tianxing terlihat cukup gembira. Lalu dia bertanya, benarkah hal itu? Han Feng pun saat ini sambil tersenyum mengatakan, jika ketua sektemu berpikir bahwa jaminan yang aku berikan cukup menarik, kita berdua bisa mencobanya. Terlebih lagi, Lembah Moyan juga dianggap sebagai faksi yang cukup kuat di wilayah hitam. Aku Han Feng adalah tamu terhormat dari Lembah Moyan, dan kau bisa meminta bantuan pada Lembah Moyan kapanpun melalui diriku. Mo Tianxing pun ragu-ragu sejenak, lalu dia membalas ucapan dari Han Feng. Baiklah, aku percaya padamu kali ini. Mudah-mudahan kau tidak membodohi diriku. Han Feng pun kemudian menjawabnya, ketua sektemu, kau bisa percaya padaku bahwa untuk mendapatkan benda ini akan sangat sulit jika hanya mengandalkan kekuatanmu sendiri. Tapi dengan kita bekerja sama,
maka peluangnya akan lebih besar. Mo Tianxing pun segera mengakhiri obrolan tertutup antara dirinya dengan Han Feng. Detik berikutnya, tatapan mata Mo Tianxing melihat pada Xiaoyan, lalu dia mengatakan, "Tuan Xiaoyan, aku harus meminta maaf. Pil Trobos Dosong yang kau tawarkan sudah tidak lagi menarik minatku. Dan saat ini, aku lebih tertarik dengan tawaran Han Feng." Mendengar ucapan dari Mo Tianxing itu, Xiaoyan pun segera menyipitkan matanya, lalu dia mengatakan, "Ketua sektemu, apakah kau akan mempercayai seseorang yang bahkan orang itu telah mengkhianati gurunya sendiri?" Mo Tianxing hanya bisa menjawabnya, tapi tawaran yang dia berikan sepadan dengan resikonya. Mendengar ucapan dari Mo Tianxing itu, Xiaoyan hanya bisa menarik nafas dalam-dalam, lalu mengatakan, "Jika begitu, mari kita bersiap untuk melakukan pertempuran yang besar. Jika kita semuanya benar-benar terlibat di dalam pertarungan habis-habisan, tidak ada yang tahu siapa yang akan mati di tangan satu sama lain." Tetua Suqian, Xian, dan juga Xiao Yixian kali ini menganggukkan kepalanya ke arah Xiaoyan. Sementara Han Feng tersenyum senang karena berhasil mengajak Mo Tianxing berada di pihaknya. Dan detik berikutnya, tatapan mata dari Han Feng melihat pada tetua Yingsan. Namun orang tua itu hanya bisa tertawa, yang kemudian mengatakan, "Kau bisa melupakan diriku untuk bekerja sama dengan dirimu. Yang terbaik bagi diriku sendiri adalah tidak terlibat di dalam situasi ini. Jika kau ingin bertarung dengan mereka, lakukan saja. Aku tidak akan ikut campur." Setelah berkata seperti itu, tetua Yingsan pun segera pergi dan memasuki hutan pegunungan. Sementara Han Feng hanya berkata dengan lirih, "Dasar orang tua pengecut." Di sisi lain, tetua Suqian memberikan peringatan pada Xiaoyan dan juga yang lainnya. Hati-hati, orang tua itu cukup licik dan tindakan yang dia lakukan bukan sesuatu yang wajar. Xiao Yixian segera mengangkat alisnya lalu mengatakan, "Jangan bilang bahwa orang tua itu berniat untuk menonton pertempuran ini." Setelah itu, dia bergerak ketika semuanya sudah menjadi lemah. Xiaoyan pun menggelengkan kepalanya lalu mengatakan, "Aku sendiri juga tidak tahu tentang rencananya. Namun yang terpenting saat ini adalah menyelesaikan masalah dengan Han Feng dan juga kelompok Mo Tianxing. Karena cairan bodi sudah berada di tangan kita, maka mereka tidak akan menyerah untuk merebutnya." Tetua Suqian menganggukkan kepalanya lalu dia kembali berkata, "Kita harus mengulur sedikit waktu, karena sebentar lagi orang-orang dari sekte Xiao dan juga Akademi Jianan pasti akan segera muncul di tempat ini. Ketika saat itu tiba, maka kita akan memiliki waktu yang lebih mudah." Tidak lama kemudian banyak sosok ini telah muncul di belakang dari Xiaoyan. Karena itu adalah orang-orang dari sekte Xiao dan juga Akademi Jianan. Kelompok dari Xiaoyan hanya bisa menarik nafas dengan lega. Pertempuran pada akhirnya pecah. Orang-orang dari sekte Xiao dan juga Akademi Jianan kali ini sudah melawan orang-orang dari sekte Hei Huang. Sementara Han Feng sendiri saat ini melihat pada Xiaoyan lalu mengatakan, "Tempat ini merupakan wilayah dari sekte Hei Huang dan itu tidak menguntungkan bagi dirimu untuk bisa pergi. Oleh karenanya, serahkan saja cairan bodi dan mungkin kita semuanya masih bisa membiarkan kalian untuk meninggalkan tempat ini." Xiaoyan hanya tertawa lalu mengatakan, "Senior Han Feng, kau sebenarnya mengatakan sebuah kata-kata yang tidak perlu terlepas dari bagaimana karaktermu." Han Feng hanya bisa tersenyum mendengar ucapan dari Xiaoyan. Detik berikutnya, dia melihat pada Mo Tianxing sambil menganggukkan kepalanya. Han Feng pun juga melihat pada Fang Yan lalu mengatakan, "Tetua Fang Yan, seharusnya kamu bersama dengan para tetua yang lain mampu berurusan dengan Xiaoyan. Karena kombinasi kekuatan kalian sebenarnya sudah bisa melawan seseorang yang berada di tahap Daozong. Sedangkan Xiaoyan hanya berada di tahap Dohuang untuk saat ini." Fang Yan pun segera tersenyum lalu menjawabnya, "Tuan, yakinlah kita pasti bisa merebut cairan bodi dari tangan bocah itu." Han Feng pun kali ini memberi peringatan, "Jangan sampai lengah. Bocah ini memiliki beberapa keterampilan yang benar-benar kuat. Bahkan diriku di masa lalu menderita kerugian besar akibat jurusnya itu." Mendengar ucapan dari Han Feng, Fang Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya karena selama ini dia juga sudah mendengar tentang Xiaoyan yang telah memenangkan pertempuran di wilayah hitam. Namun Fang Yan
cukup yakin jika dirinya bergandengan dengan dua tetua lainnya akan bisa mengalahkan Xiaoyan yang hanya berada di bintang 4 Dohuang. Tidak lama kemudian Moya yang berada di belakang Mo Tianxing segera mengatakan, aku dan juga tetua Qisan akan berurusan dengan gadis kecil berambut ungu itu. Mo Tianxing kali ini hanya bisa menganggukkan kepalanya. Yang kemudian Han Feng pun kembali memberikan perintah, semuanya, ayo kita segera menyerang dan jangan tunda lagi. Dalam sekejap saja berbagai aura kuat kini telah keluar dari dalam tubuh mereka. Tatapan mata Han Feng melihat pada tetua Suqian lalu dia mengatakan, orang tua, kita sudah tidak bertemu selama beberapa tahun. Dan hari ini izinkan aku melihat apakah kau masih sekuat masa lalu. Ekspresi dari tetua Suqian masih terlihat cukup datar, namun tatapan matanya tajam ke arah Han Feng dan dia berkata, tidak terduga bahwa Kaisar Pil yang pernah mengguncang seluruh wilayah hitam ini telah benar-benar berubah menjadi keadaan bukan manusia dan juga bukan hantu. Meski aku tidak tahu metode apa yang telah kau gunakan untuk bisa menempati tubuh orang lain, namun saat ini kau tidak lagi sama seperti Kaisar Pil dari masa lalu. Ucapan dari tetua Suqian itu membuat Han Feng cukup marah, dan dia hanya bisa mengatakan, dasar orang tua, hari ini kau akan mati, dan alasanku berakhir seperti ini, semuanya juga ulah kalian. Selama aku Han Feng masih hidup, aku tidak akan membiarkan kalian semuanya hidup dengan tenang. Setelah berkata seperti itu, tubuh dari Han Feng menghilang dengan sangat cepat. Di sisi lain, tetua Suqian juga langsung menghilang, dan detik berikutnya, ledakan yang sangat menakutkan kini telah muncul di langit. Karena pertarungan antara tetua Suqian dan juga Han Feng telah resmi dimulai. Kali ini, dua serangan yang cukup hebat kembali diluncurkan dari tetua Suqian dan juga Han Feng. Keduanya pun saling bertabrakan di udara dan akhirnya menimbulkan ledakan yang besar. Tetua Suqian dan juga Han Feng keduanya pun terlempar mundur beberapa langkah. Tidak lama kemudian, tubuh dari Xiaoyan kali ini telah terkepung oleh Fang Yan dan juga dua tetua yang lainnya. Sementara Xiao Yixian bergerak dengan cepat ke arah Fang Yan. Namun sebelum Xiao Yixian mampu melancarkan serangan, tiba-tiba saja dia dihentikan oleh kemunculan dari Mo Tianxing dan dia pun berkata, lawanmu adalah aku, jangan ganggu pertempuran orang lain. Xiao Yixian hanya menatap tajam ke arah Mo Tianxing. Detik berikutnya Fang Yan sambil melihat pada Xiaoyan, dia pun mengatakan, aku sudah lama mendengar tentang cerita dari ketua sekte Xiao yang cukup mengesankan di wilayah hitam saat itu. Tidak kuduga bahwa hari ini aku akan bertemu langsung dengan ketua sekte Xiao yang bahkan diriku sebagai orang tua ini akan menyinggung dirimu. Mendengar hal ini, Xiaoyan pun segera mengatakan, kau tidak perlu mengatakan kata-kata yang tidak berguna seperti itu, karena hanya mengandalkan mulutmu yang pandai berbicara seperti paslon 1. Hal itu tidak akan mampu merebut cairan bodi dari tanganku. Tiba-tiba saja, sebuah serangan secara diam-diam muncul dari belakang Xiaoyan, dan kali ini Xiaoyan dengan refleks menggerakkan pedang beratnya untuk menahan serangan itu. Kedua tetua dari Lembah Mo yang tidak menyangka bahwa sebenarnya Xiaoyan memiliki refleks yang sangat bagus. Xiaoyan segera tersenyum ketika melihat pada Fang Yan, lalu mengatakan, selain itu, tunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya, karena dengan serangan diam-diam seperti ini tidak akan berguna untuk melawanku. Aku cukup yakin Lembah Moyan kalian tidak hanya bergantung untuk bisa bertahan hidup hanya dengan mengandalkan taktik seperti ini. Ucapan dari Xiaoyan itu membuat Fang Yan tersenyum penuh ejekan, lalu mengatakan, aku sudah sering mendengar bahwa lidah dari ketua sekte Xiao tidak kalah dengan kekuatan bertarungnya. Setelah aku bertemu langsung dengan dirimu, aku telah melihat bahwa rumor itu ternyata memang memenuhi reputasimu, ketua sekte Xiao. Aku selama ini juga mendengar bahwa kau memiliki api surgawi. Sebagai orang tua yang juga bermain-main dengan api, aku cukup penasaran apakah api yang aku buat bisa dibandingkan dengan api surgawimu. Setelah mengatakan hal ini, Fang Yan pun melihat pada dua orang dari Lembah Moyannya sambil mengatakan, kakak kedua, kakak ketiga, lakukan. Tetua kedua dan juga tetua ketiga dari Lembah Moyan ini menganggukkan kepalanya, yang kemudian tangan mereka bertiga pun mulai membentuk segel dengan cepat. 3 api berwarna abu-abu
dikeluarkan dari dalam tubuh mereka, yang akhirnya hal itu pun bergabung satu sama lain hanya dalam waktu yang cukup singkat. Sebuah api berwarna coklat abu-abu ini telah melayang di langit. Dalam sekejap saja, suhu yang ada di tempat ini menjadi sangat panas. Xiaoyan hanya bisa mengangkat kepalanya untuk melihat api berwarna coklat abu-abu itu, yang kemudian Xiaoyan bergumam dalam hati, apakah ini yang disebut dengan teknik penciptaan api? Xiaoyan kemudian merasa bahwa teknik penciptaan api memang sangat luar biasa. Dan meski api yang ada di tempat ini yang dimunculkan oleh 3 tetua dari lembah Mo yang sangat panas, namun hal itu tidak akan pernah bisa menyamai sebuah api surgawi yang asli. Di sisi lain, 3 tetua dari lembah Mo yang sangat percaya diri bahwa api surgawi palsu yang mereka ciptakan akan mampu melawan api surgawi milik Xiaoyan, karena selama ini api surgawi palsu mereka itu telah banyak membunuh orang yang cukup kuat di wilayah hitam. Tatapan mata Xiaoyan melihat pada tetua Fang Yan, lalu dia mengatakan, kalian bertiga meskipun telah menggabungkan kekuatan untuk bisa membentuk api seperti itu, bukankah hal ini sebenarnya juga telah melukai diri kalian sendiri? Fang Yan tertawa lalu menjawab ucapan dari Xiaoyan. Ketua sekte Xiao benar-benar memiliki penglihatan yang tajam. Memang benar, setiap kali kita menggunakan teknik penciptaan api yang kemudian menggabungkan ki kita dan membentuk api transformasi kehidupan, maka bagian dalam tubuh kita sebenarnya akan terkena luka bakar yang cukup serius. Namun hal itu tidak kita anggap masalah yang besar jika kita mampu merebut cairan bodi dari tanganmu. Xiaoyan tersenyum lalu mengatakan, jadi api milik kalian itu disebut dengan api transformasi kehidupan. Teknik penciptaan api dari lembah Moyan memang sangat unik. Tapi bagaimanapun juga, api kalian itu tidak bisa dibandingkan dengan api surgawi yang asli. Dan api transformasi kehidupan masih memiliki kualitas yang rendah jika dibandingkan dengan api surgawi. Setelah mengatakan hal ini, Xiaoyan pun buru-buru mengeluarkan 3 perubahan misterius api surgawi. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, kekuatan Xiaoyan kini telah melonjak menjadi tahap dari puncak Dohuang. Fang Yan melihat pada Xiaoyan. Dia tertawa lalu mengatakan, aku sudah lama mendengar bahwa ketua sekte Xiao memiliki api surgawi. Jadi aku memohon, tunjukkan pada kami hari ini dan izinkan kita bertiga untuk merasakan yang disebut dengan api surgawi. Karena kita cukup penasaran, apakah api transformasi kehidupan milik kita bertiga mampu melawan api surgawi yang sebenarnya. Mendengar hal itu, Xiaoyan hanya bisa tersenyum dan tidak basa-basi lagi. Xiaoyan pun mengeluarkan api hijau dari jarinya, karena ini merupakan api teratai hijau yang merupakan api pertama yang didapatkan oleh Xiaoyan. Detik berikutnya, tatapan mata Xiaoyan melihat pada tempat pertempuran antara tetua Suqian, Xiao Yixian, dan juga Xian. Namun Xiaoyan cukup khawatir dengan Xian yang saat ini telah dikeroyok oleh Moya dan juga tetua Qisan. Xian yang juga melihat pandangan dari Xiaoyan, dirinya segera mengirimkan pesan yang hanya bisa didengar oleh Xiaoyan. Tenang saja, aku bisa menangani 2 orang ini, dan kau berfokus saja menghadapi 3 orang tua itu. Xiaoyan cukup terkejut dengan ucapan dari Xian, karena hingga detik ini, sebenarnya Xian tidak mengungkapkan kekuatannya yang asli. Jika dia benar-benar marah, kemungkinan Moya dan juga tetua Qisan bukan lawan dari Xian. Fang Yan yang melihat Xiaoyan terdiam, dirinya pun segera mengatakan, ketua sekte Xiao, sekarang bukan waktunya untuk melamun. Setelah mengatakan hal itu, Fang Yan dan juga tetua dari lembah Moyan mengubah segel di tangannya dengan cepat, dan api coklat keabu-abuan yang ada di langit dalam sekejap saja berubah menjadi burung api raksasa. Sayapnya pun kali ini mengepak dan meluncurkan serangan-serangan bulu api yang dengan cepat melesat ke arah Xiaoyan. Tepat ketika bulu-bulu dari burung api itu akan mengenai Xiaoyan, kali ini sebuah jaring api berwarna hijau muncul di hadapan Xiaoyan yang kemudian membungkus bulu-bulu api. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, bulu api itu pun kini telah menghilang. Hal itu membuat tatapan mata dari Fang Yan dan juga 2 tetua yang lainnya cukup terkejut. Di sisi lain,
Xiaoyan sebenarnya juga cukup kaget karena api surgawi palsu yang dibuat oleh 3 tetua lembah Moyan memiliki beberapa kualitas yang cukup unik. Hal itu bahkan lebih kuat dari api binatang buas biasa, meskipun api ini tidak bisa dibandingkan dengan api surgawi. Sebuah senyuman yang cukup licik segera muncul di raut wajah dari Xiaoyan karena dia memiliki sebuah ide yang cukup licik. Tidak lama kemudian, jaring milik Xiaoyan itu membungkus burung api milik 3 tetua lembah Moyan, yang pada akhirnya burung api pun menyusut dengan cukup cepat karena tercekik oleh jaring api hijau dari Xiaoyan ini. Tidak lama kemudian, mereka pun segera mengeluarkan erangan karena bagian dalam tubuh Fang Yan kini sedikit terluka akibat burung api mereka bertabrakan dengan jaring milik Xiaoyan. Tatapan mata dari Xiaoyan terus melihat pada api transformasi kehidupan, lalu dia mengatakan, sebenarnya api itu bisa membelah dirinya dan menghindari jaring api milikku. Jika aku bisa menangkap api transformasi kehidupan ini dan menggunakan mantra api untuk menelannya, aku ingin tahu apakah hal itu bisa membuat mantra api untuk sedikit berevolusi. Xiaoyan tersenyum dengan cukup licik, lalu dia berkata dalam hati, karena kalian bertiga ingin bermain-main dengan api, maka aku akan mengajari kalian apa yang disebut dengan membakar diri sendiri ketika memainkan api itu. Fang Yan yang sudah terluka kali ini melihat pada kakak kedua dan juga kakak ketiga, yang kemudian Fang Yan pun mengatakan, kakak kedua, kakak ketiga, bentuk api bintang Phoenix. Dalam waktu yang cukup singkat, 3 orang dari lembah Moyan itu mengubah segel yang ada di tangan mereka. Dan sekali lagi, api transformasi kehidupan dari dalam tubuh mereka ini terpancar dengan sangat hebat. Tidak lama kemudian, api itu pun berubah menjadi burung Phoenix raksasa yang telah melayang di langit. Kejutan pun melintas dalam tatapan mata Xiaoyan ketika melihat burung Phoenix itu, lalu mengatakan, sebenarnya tidak mudah untuk mengubah sebuah api menjadi bentuk seperti itu. Dan api bintang Phoenix ini seharusnya terbentuk dari api yang dikumpulkan di dalam tubuh mereka bertiga. Karena ini masalahnya, maka aku akan menerima dengan senang hati api itu kapan saja. Wajah dari kelompok Fang Yan kini telah berubah menjadi cukup pucat setelah mengeluarkan burung api raksasa yang menyerap kekuatan api di dalam tubuh mereka. Dan sebagian besar burung bintang api ini memiliki kekuatan penghancur. Fang Yan kemudian tertawa ke arah Xiaoyan sambil mengatakan, Ketua Sekte Xiao, perkenalkan, ini adalah burung bintang api milik kita. Apakah hal itu sudah bisa dibandingkan dengan api surgawi milikmu? Xiaoyan hanya tersenyum lalu menjawabnya, apakah ini adalah jurus terakhir yang kalian miliki untuk bisa melawanku? Tatapan mata Fang Yan terlihat cukup terkejut, namun dirinya segera tersenyum, yang kemudian mengatakan, mungkin Ketua Sekte Xiao akan mengubah pernyataanmu setelah merasakan kekuatan besar dari api bintang Phoenix ini. Setelah mengatakan hal itu, 3 tetua dari lembah Moyan segera mengubah segel yang ada di tangan mereka, dan tiba-tiba saja api bintang Phoenix mengeluarkan suara teriakan yang sangat tajam. Gelombang suara pun juga segera keluar dengan mengandung energi yang sangat panas, dan hal itu menyapu dengan cepat yang membuat hutan-hutan di bawahnya langsung terbakar. Detik berikutnya, api bintang Phoenix mengepakkan sayapnya dengan cukup cepat, dan hal itu meluncur ke arah Xiaoyan. Sebuah energi panas penghancur ini benar-benar akan menghantam tubuh Xiaoyan, dan bulu-bulu api yang sangat panas juga telah mengepung Xiaoyan dari segala arah. Namun detik berikutnya, sebuah api hijau ini telah menutupi tubuh dari Xiaoyan dan membuat bulu-bulu api itu langsung lenyap dalam seketika saat bertabrakan dengan perisai api hijau. Bagaimanapun juga, yang disebut dengan api surgawi memang lebih kuat dan juga tidak bisa dibandingkan dengan api biasa. Fang Yan dan juga 3 tetua lembah Moyan sangat kaget ketika serangan bulu-bulu api dari burung api itu tidak berhasil melukai Xiaoyan. Yang kemudian Xiaoyan pun melihat pada Fang Yan sambil mengatakan, apakah api transformasi kehidupan kalian hanya mencapai tingkat seperti ini? Mendengar ucapan itu, Fang Yan terlihat sangat marah.
yang kemudian dirinya kembali berteriak, "Api pengorbanan!" Ekspresi dua tetua dari lembah Moyan ini telah berubah ketika mendengar teriakan dari Fang Yan itu. Mereka pada akhirnya segera memuntahkan darah esensi, dan hal ini langsung bergabung menjadi gumpalan darah yang mengandung doki murni dari tiga tetua lembah Moyan itu. Fang Yan pun mengirimkan gumpalan darah ini dan memasuki tubuh dari api bintang Phoenix. Dalam waktu yang cukup singkat, sayap dari api bintang Phoenix itu kini telah menegang dan berubah menjadi besar. Warnanya juga tidak coklat abu-abu lagi, tapi hal itu sudah menjadi merah darah yang tidak biasa. Bahkan kekuatan dari api bintang Phoenix kali ini jauh lebih besar daripada sebelumnya. Tatapan mata Fang Yan melihat pada Xiaoyan dan dia mengayunkan jarinya sambil mengatakan, "Api bintang Phoenix, bunuh dia!" Sekali lagi, dalam waktu yang cukup singkat, api bintang Phoenix itu bergerak ke arah Xiaoyan dan merobek ruang udara. Untuk menghadapi serangan pamungkas dari tiga tetua lembah Moyan ini, tangan dari Xiaoyan membentuk sebuah segel dan jaring api hijau tiba-tiba saja membengkak menjadi sangat besar. Pada akhirnya, hal itu pun melilit tubuh dari api bintang Phoenix yang menyerbu ke arah Xiaoyan. Di dalam jaring api ini, api bintang Phoenix berjuang sekuat tenaga dan beberapa kali serangannya mampu menggores jaring api milik Xiaoyan. Tiba-tiba saja, tatapan mata Xiaoyan menjadi sangat tajam. Lalu dia berteriak dengan keras, "Berhenti!" Jaring api milik Xiaoyan kali ini sekali lagi memberikan ikatan yang sangat kuat. Detik berikutnya, Xiaoyan pun berkata, "Bakar!" Api berwarna hijau kali ini telah berubah menjadi semburan api yang membakar api bintang Phoenix. Membuat api bintang Phoenix terlihat sangat kesakitan. Melihat pemandangan seperti itu, salah seorang tetua dari lembah Moyan tiba-tiba saja berteriak, "Tetua Fang Yan, cepat tarik kembali api bintang Phoenix, karena api surgawi dari bocah itu terlalu menakutkan. Api bintang Phoenix kita tidak akan mampu bertahan." Mendengar hal ini, ekspresi di raut wajah Fang Yan berubah dalam sekejap, dan dia pada akhirnya mengerti bahwa menggunakan api untuk berurusan dengan Xiaoyan merupakan suatu keputusan yang salah, karena kekuatan dari api surgawi yang asli benar-benar jauh melebihi harapan mereka. Fang Yan kali ini merubah segelnya sambil mengatakan, "Tarik kembali!" Dan api bintang Phoenix yang berada di dalam jaring kali ini mulai berpisah menjadi bintik-bintik api yang akan kembali masuk ke dalam tubuh tetua dari lembah Moyan. Namun ketika melihat hal ini, Xiaoyan hanya bisa tersenyum dan dia pun berkata, "Apakah kalian benar-benar berpikir untuk menggunakan teknik yang sama dua kali? Hari ini, aku pasti akan menangkap api transformasi kehidupan milik kalian." Dalam sekejap Xiaoyan menjentikan jari, dan api hati yang terjatuh ini keluar dari dalam tubuh Xiaoyan, kemudian membentuk sebuah penghalang yang tidak terlihat. Tatapan mata Xiaoyan melihat pada Fang Yan. Dia tersenyum lalu mengatakan, "Tetua Fang Yan, terima kasih atas hadiahmu ini. Aku Xiaoyan dengan cukup senang menerima hadiah yang sangat berharga." Melihat api bintang Phoenix telah terjebak, tatapan dari Fang Yan dan juga dua tetua yang lainnya berubah menjadi sangat jelek. Detik berikutnya, mereka bertiga pun memuntahkan darah segar, karena sebenarnya api bintang Phoenix itu terbentuk oleh sebagian besar doki milik orang-orang dari lembah Moyan itu. Ditambah lagi, di dalamnya juga memiliki darah esensi dari mereka bertiga, yang kali ini koneksi mereka bertiga pada api bintang Phoenix sebenarnya sudah terputus. Hilangnya doki dan juga esensi darah mereka adalah sesuatu yang sangat menyedihkan bagi kelompok Fang Yan. Fang Yan kali ini menyeka darah di sudut mulutnya. Dia dengan gemetaran melihat pada Xiaoyan dan masih berusaha untuk mengganti segel di tangannya. Namun hal itu benar-benar tidak memberikan efek pada api bintang Phoenix yang sudah terjebak. Salah satu tetua dari lembah Moyan segera berteriak, "Jabingan, lepaskan api transformasi kehidupan kita." Namun Xiaoyan hanya acuh tidak acuh. Dia mengetahui dengan hilangnya api transformasi kehidupan, maka kelompok Fang Yan tidak perlu ditakuti. Detik berikutnya Fang Yan menghela nafas panjang. Tatapan matanya melihat ke arah Xiaoyan, lalu dia tersenyum, kemudian berkata,
Api surgawi milik Ketua Xiao memang benar-benar tidak tertandingi di dunia ini, dan kita bertiga sebagai orang tua telah sedikit lancang menantang dirimu. Api transformasi kehidupan merupakan sesuatu yang terbentuk dari dogi kita bertiga. Tidak ada gunanya jika Ketua Xiao menjebak api itu, karena yang bisa kau lakukan hanyalah menunggunya sampai api itu padam dan hilang dengan sendirinya. Kenapa kau tidak melepaskan saja dan mengembalikan pada kita? Aku berjanji bahwa Lembah Moyan akan segera mundur dari tempat ini dan tidak ikut campur lagi di dalam masalah cairan bodi ini. Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya lalu dia mengatakan, Tetua Fang Yan, kita semuanya jelas orang-orang yang sangat memahami situasi. Tolong jangan mengucapkan kata-kata yang terlalu kekanak-kanakan. Aku tidak percaya bahwa kau akan pergi setelah aku mengembalikan api transformasi kehidupan. Terlebih lagi, jika aku harus jujur, kepergian kalian ataupun masih tetap berada di tempat ini tidak akan mengubah situasi, karena kalian sudah menjadi orang yang tidak berguna. Mendengar ucapan dari Xiaoyan, wajah Fang Yan pun berubah menjadi sangat jelek dan dia sangat marah. Kemudian Fang Yan pun berteriak, apa yang sebenarnya kau rencanakan? Karena kau tidak akan pernah bisa melakukan apapun dengan api transformasi kehidupan. Karena saat ini Fang Yan benar-benar sangat gelisah jika dirinya kehilangan api transformasi kehidupan yang sudah mengandung esensi darah mereka. Maka di masa depan Fang Yan tidak akan pernah mampu meningkatkan kekuatannya kembali, dan dia hanya akan menjadi seorang dohuang biasa. Xiaoyan pun dengan lembut mengguncang penghalang api, yang kemudian dia mengatakan, Tetua Fang Yan, aku minta maaf karena aku memang memiliki rencana yang besar dengan api transformasi kehidupan milikmu ini. Oleh karena itu, aku tidak akan pernah mengembalikan api milikmu, dan kau bisa melupakan hal itu. Ekspresi yang cukup suram telah muncul di raut wajah orang-orang dari Lembah Moyan. Tanpa basa-basi lagi, mereka memukul dada mereka sendiri dengan sangat keras, dan seteguk darah kembali dimuntahkan. Sebuah cahaya aneh ini segera terpancar dari tangan mereka, yang hal itu berubah menjadi cakar berwarna merah darah, yang kemudian mereka bertiga kembali membentuk segel sambil mengatakan, tarik kembali. Melihat pemandangan seperti ini, Xiaoyan masih bersikap biasa saja, lalu mengatakan, dasar orang-orang yang keras kepala. Tidak lama kemudian, Xiaoyan kembali menjentikan jarinya, dan api hati yang terjatuh ini telah memperkuat penghalang pada api teratai hijau yang telah mengurung api transformasi kehidupan. Dan sekali lagi, api transformasi kehidupan telah kehilangan kendali dari Tetua Fang Yan dan juga dua tetua lain dari Lembah Moyan. Detik berikutnya, Xiaoyan pun membuka mulutnya lebar-lebar, dan api transformasi kehidupan ini telah mengalir ke dalam mulut Xiaoyan. Hal itu membuat Fang Yan dan juga dua orang lainnya menjadi sangat kaget, yang kemudian Fang Yan berteriak, kau dasar orang gila, kau benar-benar berani menelan sebuah api. Xiaoyan segera mengusap mulutnya setelah menyelesaikan penyerapan pada api transformasi kehidupan. Dia pun segera tersenyum ke arah Fang Yan yang terlihat tercengang. Detik berikutnya, niat membunuh yang besar dari seorang Xiaoyan terhadap Fang Yan dan juga kelompoknya kini telah terlihat. Fang Yan pun kemudian berteriak, kakak kedua, kakak ketiga, bunuh orang itu. Dua tetua dari Lembah Moyan segera bergerak untuk memberikan serangan pada Xiaoyan. Dan ketika dua orang itu akan memberikan serangan pada Xiaoyan, Fang Yan dengan cepat mengambil langkah mundur karena dia akan kabur dari tempat ini. Melihat dua tetua yang meluncur ke arahnya, Xiaoyan segera mengeluarkan api surgawinya dan menghancurkan tubuh dua tetua Lembah Moyan tersebut. Melihat hal ini, Fang Yan benar-benar ketakutan. Sambil kabur, dia pun berteriak, kakak kedua, kakak ketiga, aku akan membalaskan dendam kalian berdua. Selama aku bisa kembali dan bertemu dengan kepala Lembah Moyan, dia pasti akan membuat jabingan ini membayar dengan darahnya, dan sekte Xiao juga akan dimusnahkan dari muka bumi. Setelah Fang Yan berkata seperti itu, tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan kemunculan Xiaoyan yang berada di hadapannya. Tangan dari Xiaoyan yang sudah diselimuti api hijau kini dengan cepat menembus dada dari Fang Yan, dan kali ini Xiaoyan pun berbisik, jika kau dan juga rekanmu menyerangku dengan dogi, maka hal itu akan membuatku cukup kerepotan.
Tapi sayangnya, kalian malah menyerangku dengan api. Kau hanyalah orang tua yang konyol. Setelah Xiaoyan mengatakan hal ini, Fang Yan pun benar-benar tewas di tangan seorang Xiaoyan. Xiaoyan merasa lega setelah mengurus masalah dengan Fang Yan. Dia kemudian mengambil cincin penyimpanan dari Fang Yan dan berhasil menemukan sebuah gulungan, yaitu teknik penciptaan api. Xiaoyan cukup puas dengan teknik ini yang kemudian dia melemparkan mayat dari Fang Yan ke tanah yang ada di bawahnya. Setelah itu, Xiaoyan pun menyimpan teknik penciptaan api ke dalam cincin penyimpanannya. Xiaoyan merasa dengan teknik penciptaan api ini, dia bisa meningkatkan kekuatan dari mantra apinya. Detik berikutnya Xiaoyan kembali terbang menuju ke arah langit dan dirinya melihat pertarungan yang ada di sekitar sini. Tidak lama kemudian, Xiaoyan mendengar suara ledakan yang cukup keras dari pertempuran Xian berada. Karena pada saat ini, terlihat Xian cukup dirugikan ketika bertarung melawan Moya dan juga Tetua Qisan. Moya berhasil menahan serangan dari Xian, sementara Tetua Qisan yang licik mengambil kesempatan ini untuk memberikan serangan secara diam-diam dan membuat Xian kewalahan. Dengan tangan kecilnya, kali ini Xian menyekat darah yang ada di sudut mulutnya. Dan tiba-tiba saja, Xian menoleh ke arah Xiaoyan, lalu mengatakan, "Tidak perlu bagimu untuk membantu diriku. Serahkan mereka berdua padaku, dan kau pergi untuk membantu yang lainnya." Xiaoyan cukup terkejut dengan ucapan dari Xian, namun dia segera menganggukkan kepalanya, karena Xiaoyan percaya bahwa Xian masih menyembunyikan kekuatannya yang asli. Di sisi lain, Moya dan juga Tetua Qisan cukup terkejut ketika melihat Xiaoyan telah muncul di tempat ini, yang artinya dia sudah mengalahkan 3 tetua dari lembah Moyan. Moya dan Qisan tidak menyangka bahwa Xiaoyan yang hanya berada di tahap Dohuang bintang 4 mampu mengalahkan Fang Yan yang berada di tahap setengah langkah menuju Douzong. Moya dan Qisan saling bertukar pandang. Mereka merasa cukup beruntung karena tidak menghadapi Xiaoyan yang sangat mengerikan. Detik berikutnya, Moya pun mengatakan, "Tetua Qisan, ayo cepat tangkap gadis kecil ini dan gunakan dia sebagai sandera untuk memaksa Xiaoyan menyerahkan cairan bodi." Tetua Qisan hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan rencana yang diajukan oleh Moya ini. Dan tidak lama kemudian, tubuh dari Xian mengeluarkan cahaya ungu yang cukup aneh. Detik berikutnya, garis-garis retakan kini telah muncul di pakaian dari Xian. Pada akhirnya, Xian pun telah berubah menjadi seorang gadis yang membuat Xiaoyan tertegun. Karena saat ini, Xian menjadi gadis dewasa dengan rambut ungu yang panjang, pantat yang bahenol, payudara yang montok, dan dia benar-benar berubah menjadi gadis dewasa yang sangat cantik, dan itu benar-benar berbeda dari Xian dari wujud bocah kecil. Pemandangan ini adalah kedua kalinya Xiaoyan melihat transformasi dari Xian. Yang pertama adalah saat mereka berada di lembah, dan saat itu Xiaoyan telah melihat tubuh telanjang dari seorang Xian ketika dirinya berubah menjadi gadis dewasa. Setelah tubuh dari Xian mengalami transformasi, dia pun bergerak dengan sangat cepat. Hal ini membuat ekspresi dari Moya dan juga Tetua Qisan berubah menjadi sangat jelek karena bisa merasakan kekuatan yang sangat menakutkan dari seorang Xian. Detik berikutnya, Xian pun melancarkan tendangan ke arah Moya, dan hal itu ditahan oleh Moya menggunakan teknik yang sama. Namun saat ini, teknik Moya itu tidak mampu bertahan melawan tendangan dari Xian, yang pada akhirnya teknik itu pun dihancurkan, dan bahkan tulang tangan dari Moya kini telah retak. Dirinya pun segera memuntahkan darah ketika tubuh dari Moya terkena tendangan keras dari seorang Xian. Bahkan dia juga terlempar sangat jauh. Xiaoyan yang melihat pemandangan ini tidak menyangka bahwa Moya akan langsung dikalahkan oleh Xian hanya dengan satu tendangan. Dirinya segera mengangkat ibu jari ke arah Xian. Cerita kemudian berpindah ke tempat pertempuran Han Feng dan juga Mo Tianxing, yang kali ini melawan Tetua Suqian dan juga Xiao Yixian. Gelombang energi yang sangat menakutkan pun tersapu dari pertarungan mereka berempat. Tatapan mata Xiaoyan terlihat cukup lega ketika melihat Xiao Yixian mampu melawan Mo Tianxing. Namun saat ini, Xiaoyan cukup khawatir dengan pertarungan dari Tetua Suqian yang melawan Han Feng. Tampaknya orang tua itu
sedang dalam masalah. Detik berikutnya, Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri. Han Feng, orang ini sepertinya Allah jiwa telah memberinya sedikit bantuan. Aku ingin tahu apakah dia masih mampu menerima serangan dari api teratai amarah budaku. Tetua Sukian dan juga Han Feng kembali bertukar pukulan. Mereka berdua terpental mundur beberapa langkah. Detik berikutnya, Han Feng pun tertawa lalu mengatakan, Tetua Sukian, apakah kau benar-benar memperlakukanku seperti Han Feng dari masa lalu? Tetua Sukian hanya tersenyum lalu mengatakan, tidak terduga bahwa kekuatanmu akan meningkat sejauh ini setelah beberapa tahun tidak bertemu. Namun taktik kecil seperti ini tidak cukup jika kau ingin mengalahkan aku, orang tua ini. Han Feng kemudian menjawab perkataan dari Tetua Sukian. Orang tua, aku hanya bermain-main saja denganmu. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa diriku hanya memiliki taktik kecil seperti ini? Jika aku tidak kehilangan api hati lautku, kemungkinan untuk membunuhmu saat ini tidak membutuhkan banyak usaha. Detik berikutnya, tatapan mata Han Feng terlihat sangat terkejut ketika dia melihat ke arah langit. Karena di sana, Han Feng bisa merasakan sebuah energi panas yang luar biasa, yang ternyata Xiaoyan kali ini telah mencoba menggabungkan dua api miliknya dan membuat Han Feng segera mengatakan, Xiaoyan. Han Feng sangat tahu jika kali ini Xiaoyan akan menggabungkan dua api surgawinya untuk membentuk api teratai amarah Buddha. Di masa lalu, dirinya pernah kalah dengan teknik ini. Di sisi lain, Mo Tianxing juga langsung menghentikan pertarungannya dengan Xiao Yixian ketika dia melihat sebuah energi besar yang muncul dari arah Xiaoyan. Hal itu membuat Mo Tianxing segera berteriak, Han Feng, hentikan dia! Mendengar teriakan dari Mo Tianxing itu, alis dari Han Feng pun berkedut dan dia hanya bisa menggertakkan giginya sambil mengatakan, Wang Yan dan dua sampah dari lembah Moyan sebenarnya tidak mampu menahan serangan dari Xiaoyan. Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari Han Feng pun bergerak dengan sangat cepat menuju ke arah Xiaoyan. Namun hal itu segera dihalangi oleh kemunculan dari Tetua Sukian yang langsung mengatakan, Han Feng, apakah kau meremehkan orang tua ini? Han Feng sangat marah. Dia melambaikan lengan bajunya dan mengirimkan serangan pada Tetua Sukian sambil berteriak, orang tua bodoh, menyingkirlah dari tempat ini. Melihat serangan dari Han Feng itu, Tetua Sukian juga langsung melambaikan lengan bajunya. Dan kali ini, dua energi yang cukup besar bertabrakan di udara. Tetua Sukian segera tersenyum ke arah Han Feng lalu mengatakan, memang cukup sulit bagiku untuk mengalahkan dirimu. Namun tidak sulit jika aku menahan kau saat ini. Mendengar hal itu, Han Feng pun segera mengeluarkan doki yang benar-benar kuat dari dalam tubuhnya. Dan tidak lama kemudian, orang-orang dari wilayah hitam kini telah muncul. Mereka sangat terkejut ketika melihat kekuatan besar saling beradu di udara. Hal itu membuat banyak orang dari wilayah hitam hanya bisa terdiam melihat pertempuran dari seorang elit Douzong. Sementara di langit sendiri, Xiaoyan masih terfokus untuk membentuk api teratai amarah Buddha. Dan detik berikutnya, suara ledakan pun kembali terdengar. Yang kali ini Tetua Kisan, raut wajahnya telah berubah menjadi sangat pucat. Dirinya benar-benar dihajar oleh Xian. Sampai-sampai Tetua Kisan memuntahkan darah dari dalam mulutnya. Xian kembali memberikan serangan yang membuat Tetua Kisan terlempar dari udara dan terjatuh ke tanah dengan sangat keras. Pemandangan seperti ini membuat orang-orang dari wilayah hitam menjadi sangat terkejut. Di sisi lain, Xian terlihat sudah sangat kelelahan, yang kemudian cahaya ungu di tubuhnya kembali keluar. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, tubuh dewasa dari seorang Xian kembali berubah menjadi tubuh bocil. Dan wajah Xian juga terlihat cukup pucat. Jelas transformasi sebelumnya telah membuat dirinya kelelahan. Xian kemudian melihat pada Xiaoyan yang masih fokus menggabungkan api surgawi. Dan tidak lama kemudian, api teratai amarah Buddha kini telah terbentuk sempurna di tangan dari Xiaoyan, dan hal itu secara perlahan telah berputar. Xiaoyan kemudian mengangkat kepalanya dan dia melihat pada Xian sambil tersenyum. Xiaoyan juga melemparkan pil obat untuk memulihkan kekuatan dari Xian. Tanpa ragu lagi, Xian pun langsung menelan pil pemberian dari Xiaoyan, yang kemudian Xian menuju ke arah Xiaoyan, dan Xiaoyan kali ini menepuk kepala kecil dari Xian sambil mengujinya. Kau telah melakukan semuanya dengan cukup baik.
Tatapan mata dari Xiaoyan segera melihat ke arah pertempuran dari Mo Tianqing dan juga Han Feng. Lalu Xiaoyan berkata dengan keras, "Pemimpin sekte Mo, Han Feng, siapa yang mau menerima seranganku ini?" Dalam sekejap saja, hal itu membuat ekspresi dari Han Feng dan juga Mo Tianqing segera berubah. Mereka pun langsung menghentikan pertarungan dan menjaga jarak dari Xiao Yixian serta tetua Suqian. Mo Tianqing buru-buru tersenyum ke arah Xiaoyan lalu mengatakan, "Ketua sekte Xiao, tolong jangan gegabah." Xiaoyan hanya tersenyum dan diam jawabnya, "Apakah pemimpin sekte Mo ingin terus melakukan pertarungan?" Mo Tianqing terdiam sejenak. Segera setelah itu dia menangkupkan kedua tangan ke arah Xiaoyan sambil mengatakan, "Kau benar-benar layak menjadi pimpinan dari sekte Xiao. Aku Mo Tianqing bersama dengan orang-orang dari sekte He Huang tidak akan campur tangan lagi di dalam masalah hari ini." Ucapan dari Mo Tianqing itu menggemparkan seluruh tempat ini. Banyak tatapan mata terkejut dan tidak menyangka bahwa Mo Tianqing tidak berani berhadapan dengan Xiaoyan. Sementara Han Feng yang mendengar ucapan dari Mo Tianqing, ekspresi di raut wajahnya terlihat sangat jelek karena dia kali ini berpikir tidak akan mampu menahan kekuatan dari Xiao Yixian dan juga tetua Suqian jika mereka berdua bergabung. Xiaoyan pun tersenyum setelah melihat Mo Tianqing secara perlahan memilih mundur. Xiao Yixian kini juga langsung bergerak dan muncul di samping Xiaoyan. Namun tatapan matanya masih melihat tajam ke arah Mo Tianqing. Siapa tahu orang tua itu melancarkan serangan secara diam-diam. Namun kali ini Mo Tianqing tidak berani memainkan trik di hadapan Xiaoyan. Dan detik berikutnya, tatapan mata dari Mo Tianqing telah berubah ketika dirinya tidak menemukan jejak dari Moya dan juga tetua Qisan. Dia buru-buru melihat ke arah seluruh tempat ini dan tubuhnya bergerak dengan sangat cepat. Akhirnya muncul di tempat Moya telah terkapar. Mo Tianqing kini kembali terbang ke udara dengan memegang tubuh dari Moya dan juga tetua Qisan yang napas mereka sudah sangat lemah. Mo Tianqing melihat ke arah Xian lalu berkata dalam hati, "Gadis kecil ini benar-benar tidak tahu bagaimana caranya menahan diri, dan aku akan membalas dendam untuk lain kali." Tidak lama kemudian orang-orang dari sekte Xiao dan juga Akademi Jianan muncul untuk memberikan perlindungan pada Xiaoyan. Xiaoli kali ini langsung bertanya, "Adik, apakah kau baik-baik saja?" Xiaoyan hanya tersenyum, yang kemudian dia melambaikan tangan sambil mengatakan, "Sekte He Huang saat ini tidak akan campur tangan lagi, dan Han Feng serta orang-orang dari lembah Moyan tidak perlu ditakutkan." Xiaoli hanya bisa tertawa, lalu dia mengatakan, "Adik kecilku, kau memang memiliki kemampuan untuk menakuti Mo Tianqing." Xiaoyan pun tersenyum, lalu menjawabnya, "Orang tua itu takut jika diriku menggunakan api teratai amarah Buddha untuk mengganggu pertarungannya dengan Xiao Yixian, yang kemudian Xiao Yixian akan bisa melancarkan serangan pembunuh yang melukai dirinya. Jika dia tidak memikirkan tentang Xiao Yixian, kemungkinan api teratai amarah Buddha di tanganku tidak cukup untuk menakuti rubah tua itu." Detik berikutnya Xiaoli kembali bertanya, "Apakah kau sudah mendapatkan barangnya?" Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya sebagai tanggapan atas pertanyaan dari Xiaoli. Dan kali ini Han Feng mengirimkan pesan suara pada Mo Tianqing, "Ketua sekte Mo, kau jangan sampai tertipu oleh bocah kecil ini. Tindakanmu benar-benar sangat mengecewakan. Aku cukup yakin di masa depan nanti bocah kecil ini akan mencari dirimu. Apakah kau akan mampu melawan kekuatannya?" Mendengar ucapan dari Han Feng, Mo Tianqing hanya bisa mengernyitkan dahinya. Segera setelah itu dia mengatakan, "Ini akan menjadi masalah bagi sekte He Huang, dan kau tidak perlu mempedulikan hal itu. Meskipun janji yang kau tawarkan itu sangat menarik, namun syaratnya semua orang harus tetap hidup untuk bisa menikmati janji itu. Oleh karena itu, aku tidak ingin ikut campur lagi dalam masalah hari ini, dan kau harus berjuang sendirian." Mendengar ucapan dari Mo Tianqing, wajah Han Feng pun berubah menjadi sangat jelek karena dia sekarang sedang dalam masalah besar. Detik berikutnya Han Feng mengambil langkah untuk mundur dan menjaga jarak dari tetua Suqian. Tatapan matanya melihat pada sekeliling tempat ini sebelum akhirnya tersenyum, dan Han Feng berkata dengan sangat keras, "Xiaoyan, jangan berpikir bahwa kau akan baik-baik saja setelah memiliki cairan bodi itu. Aku tidak akan menyerah, dan hari ini
kau telah membunuh 3 tetua dari lembah Moyan. Hantu setan tanah lama tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Saat itu, kau pasti akan sangat kesulitan lolos dari kematian. Bahkan jika kau mendapatkan perlindungan dari Akademi Jianan. Semua orang yang ada di tempat ini sangat terkejut ketika mendengar ucapan dari Han Feng. Tatapan mata mereka semuanya segera melihat ke arah Xiaoyan, dan percakapan pun juga langsung pecah di tempat ini. Hah? Cairan bodi sebenarnya ada di tangan Xiaoyan. Apakah itu Xiaoyan dari sekte Xiao? Cairan bodi ini adalah sesuatu yang cukup menarik. Namun jika orang yang memilikinya ingin pergi, maka orang itu harus memiliki beberapa kemampuan. Xiaoyan hanya mengurutkan alisnya setelah mendengar percakapan dari orang-orang yang ada di tempat ini. Tidak lama kemudian tetua Sukian muncul di samping Xiaoyan. Lalu dia berkata, "Xiaoyan, kita harus segera pergi. Berita ini akan segera menyebar dengan cepat. Dan hal itu akan menarik perhatian dari banyak orang. Hanya dengan kembali ke Akademi Jianan, maka kita akan bisa dianggap aman." Xiaoyan setuju dengan ucapan dari tetua Sukian yang kemudian dia bertanya, "Tetua, siapa yang disebut dengan hantu setan tanah lama?" Tetua Sukian, dia terdiam sejenak sebelum akhirnya mengatakan, orang itu adalah pendiri lembah Moyan. Dan dia dianggap sebagai orang tua yang cukup hebat di wilayah hitam ini. Dia berasal dari generasi yang sama dengan Dekan Akademi. Namun tentu saja kekuatannya masih kalah dengan Dekan. Dan menurut apa yang kau ketahui, orang tua itu seharusnya berada di bintang 5 atau bintang 6 tahap Daozong. Dalam sekejap saja ekspresi dari Xiaoyan berubah menjadi sangat jelek karena dia tahu menghadapi seorang di tahap bintang 5 atau bintang 6 Daozong, api teratai amarah budanya akan cukup kesulitan melukai orang itu. Melihat perubahan ekspresi di raut wajah Xiaoyan, Tetua Sukian hanya bisa tersenyum lalu mengatakan, "Tapi untuk saat ini kau tidak perlu khawatir. Hantu setan tanah lama itu sering melakukan retreat dan dia jarang keluar jika tidak ada masalah besar yang menimpa lembah Moyan. Namun jika orang tua itu muncul, kemungkinan dia masih tidak akan berani mengganggu Akademi Jiananku karena hantu tua lembah Moyan sangat takut dengan Dekan Akademi." Xiaoyan kemudian tersenyum lalu dia mengatakan, "Dekan Akademi selama ini jarang terlihat dan bertahun-tahun aku berada di Akademi bagian dalam. Aku juga tidak pernah melihatnya." Tetua Sukian pun hanya bisa terbatuk lalu mengatakan, "Dekan Akademi memang sangat misterius. Orang tua itu suka bepergian kemana-mana dan sejujurnya aku juga tidak pernah melihatnya selama lebih dari 10 tahun ini." Tatapan mata Xiaoyan berubah menjadi sangat tajam ketika melihat Han Feng. Lalu dia berkata, "Lupakan saja. Yang terpenting saat ini kita harus segera kembali ke Akademi Jianan." Xiaoyan segera melambaikan tangannya lalu mengatakan, "Ayo, kita harus segera pergi." Dalam sekejap saja, orang-orang dari Xiaoyan pun meninggalkan tempat ini. Xiaoyan mengangkat api teratai amarah Buddha ke arah langit dan membiarkan energi apinya menyebar. Hal itu membuat banyak orang ketakutan. Namun tidak sedikit orang yang memiliki keserakahan terhadap cairan bodi yang ada di tangan Xiaoyan. Jadi secara diam-diam, mereka pun mengikuti kelompok Xiaoyan dari belakang. Sementara Han Feng yang masih berdiri di langit, tatapan matanya terlihat dingin ke arah Xiaoyan. Sesaat kemudian dia tertawa dan dengan kekuatan hisab mengambil 3 mayat dari tetua lembah Moyan. Yang kali ini Han Feng tersenyum lalu mengatakan, "Juniorku yang baik, semoga kau berhasil membawa cairan bodi ke Akademi Jianan. Pada saat itu, aku akan memiliki cara untuk mengundang hantu setan tanah lama keluar. Dan ketika saatnya tiba, sekte Xiaomu akan dihancurkan. Oleh karena itu, jangan mengecewakan seniormu ini." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Xiaoyan akan berhasil membawa cairan bodi menuju Akademi Jianan supaya dirinya mendapatkan perlindungan yang lebih besar dari orang-orang serakah yang menginginkan cairan bodi di tangan Xiaoyan? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Shop.